Boleh sekali lagi lebih semangat suaranya. Halo semuanya. Welcome buat semua yang hadir di tempat ini maupun Anda yang mengikuti online service dimanapun Anda berada. Mari bersama berdiri. Let's celebrate our Jesus today. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, keluar. Terima kasih untuk penyediaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi setiap kami. We praise your name Jesus. Come on. Sama-sama di tiap langkahku
masing-masing. Hari ini merupakan hari yang spesial. Nanti kita akan ada sama-sama momen berdoa dan worship bersama-sama. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan beberapa video. So enjoy the rest of service. God bless. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel on-site atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat teman-teman para leaders di Youth and Teens, pernah nggak sih ngerasa capek terus menghadapi teman-teman yang dilayani kok kadang gitu banget? Ngajakin teman juga kadang kok susah. Pasti kita semua pernah mengalami. So, yuk kita kumpul bareng untuk diinspirasi bareng dan juga gimana kita bisa dapat ide-ide yang fresh, yang baru dalam gimana kita bisa lebih tajam dalam melayani. Kita kumpul sama-sama lewat Zoom di hari Jumat 4 Agustus jam 7 malam. Semua Youth and Teen Leaders di DPU, DKT, Palangkaraya, dan Jakarta, yuk luangkan waktu supaya kita makin semangat melayani generasi kita. Buat kita semua PKS, tim inti, dan semua anggota Komsel All EOC, Alpha Omega Church akan mengadakan Cell Group Talk pada tanggal 7 Agustus jam 7 malam secara online via Zoom, dan untuk EOC DKT bisa bergabung secara onsite di EOC DPU. Mari bergabung bersama-sama supaya kita makin disemangati, makin diinspirasi, dan tetap melangkah bersama, tetap sevisi dan seirama. Ingatkan dan ajak anggota Komsel kita untuk join bersama di acara Cell Group Talk ini. Get ready for a real healing trip with Alpha Omega Church. Kita akan pergi healing bareng di Retreat AOC di tanggal 27 sampai 28 September mendatang. Selama 2 hari kita akan di-refresh, dikuatkan, dan dipersatukan. Ajak keluarga, teman Komsel, dan teman departemen Anda. Walaupun masih lama, Anda bisa daftar sekarang untuk mendapatkan harga early bird yang available sampai akhir bulan Juli saja. Kalau bisa healing dengan harga efektif, let's do it now. Buat kalian yang adalah anak usia 0 sampai 12 tahun atau untuk Anda yang memiliki anak, saudara atau keponakan usia 0 sampai 12 tahun, ada acara yang seru nih di Joy, yaitu Joy Back to School Party. It will be a time full of fun, bakalan seru banget. Kita akan nyanyi bersama-sama, kita akan mendengarkan pesan yang membangun kehidupan kita semua. Ini akan kita adakan di hari Minggu 30 Juli jam 10 pagi di ruangan Joy. Jangan lupa pakai baju sekolah. So, catat di kalender, pasang alarm, get your kids over atau kit aja orang tua kalian untuk antar, dan jangan sampai kelewatan waktu yang super seru dan menyenangkan ini. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo Alpha Omega Church. Kita semua sadar bahwa keadaan dunia kita, budaya di sekitar kita, bombardir yang dilakukan oleh sosial media, merusak banyak nilai, merusak banyak budaya, terutama merusak banyak pikiran dan pengertian begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan anak-anak kita. Dari LGBTQ, dari berbagai macam kegiatan berita yang dilakukan dan dibombardir oleh sosial media, seringkali membuat generasi kita makin gak kenal tentang siapa diri mereka, value Tuhan dalam diri mereka, tujuan Tuhan dalam diri mereka. Oleh sebab itu salah satu cara terbaik adalah membangkitkan kembali peranan, fungsi, dan kehadiran pria dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing. Nah, sehingga saya ingin mengajak kita semua untuk ada dalam Men's Talk bagi para pria. Hadirlah dalam Men's Talk, karena dalam Men's Talk ini kita berdoa. Bayangkan ketika pria-pria menemukan tujuan utama Tuhan dalam kehidupan mereka.
Bayangkan ketika pria-pria menemukan rasa aman karena Yesus dalam kehidupan mereka, bukan karena yang lain-lain. Bayangkan ketika pria-pria menemukan arti diri mereka di dalam Yesus. Dan kita akan mengembalikan esensi ini ke dalam kehidupan semua pria. Dan saya berdoa, dari tim gembala berdoa, semua panitia berdoa, ini akan jadi momen Men's Talk yang akan membangkitkan kembali peran, fungsi, dan kehadiran pria untuk terus melihat rencana Tuhan digenapi bagi setiap kehidupan manusia. Kita menyadari bahwa di Indonesia adalah negara ketiga di mana ketidakhadiran ayah itu ada. The absence of father itu terjadi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama ada dalam Men's Talk. Istri-istri dukung suami untuk ada dalam Men's Talk. Pria-pria, mari kita membangkitkan diri kita untuk mau ada dalam Men's Talk ini, supaya kita bisa belajar bersama-sama dan melihat bagaimana dari sejak awal Tuhan menciptakan pria dan mengembalikan fungsi peran pria dalam kehidupan kita semua adalah dalam Men's Talk. And God bless you. Sekalian ada beberapa hal tambahan juga yang ingin saya tambahkan. Karena inilah waktunya buat kita sebagai gereja untuk kita terus membangkitkan diri kita, melengkapi diri kita, khususnya menghadapi tantangan zaman seperti ini. Satu hal tambahan lagi buat Anda yang teman-teman yang muda-muda, if you're young, if you're under 30, ya, atau mendekati 30, Anda di bawah 30 tahun, akan ada event yang namanya adalah Cafe Talk, di mana nanti saya nggak tahu ada nggak fotonya, yes. Pastor Esra akan mengajak teman-teman yang muda-muda khususnya nih ya, untuk mengajak kita ngebahas tentang my sex, my future. Kenapa ini penting? Karena seringkali nih ya buat teman-teman yang muda-muda nih ya apalagi ya, cara pikir kita tentang sexuality itu belajarnya dari mana coba? Rata-rata belajarnya dari film, benar gak sih? Jarang gereja ngebahasnya. Tapi this is serious talk. Karena salah satu serangan iblis itu lewat hal seksual. Cara dia mematahkan generasi, mengalahkan generasi adalah apa? Lewat hal seksual. Nah oleh sebab itu penting sekali bagi Anda yang muda-muda, khususnya yang udah kuliah, kerja, hadirlah bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama, ajalah kawan kalau bisa, supaya kita bisa sama-sama dilengkapi dan sama-sama dibangun. So kita ada banyak sekali kegiatan di depan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya di bulan Juli ini. Doakan, support supaya kita bisa bersama-sama membangun generasi kita, generasi di belakang kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang siap untuk berpartisipasi, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya nggak lupa ngucapin welcome Anda yang online, Anda yang onsite. Selalu ngucapin ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Nah berikutnya kita akan masuk ke bagian persembahan. Kalau Anda tanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi Tuhan melalui gereja ini. Nah sebelum kita masuk ke persembahan kita, ada satu ayat yang saya ingin ajak kita lihat bersama-sama. Dari ayat ini secara pribadi saya juga belajar sih about giving and then the motives behind our giving ya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Boleh kita baca sama-sama ya, 2-3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah waktu Anda baca ayat ini mungkin Anda mikirnya gini, hidup saya pas-pasan loh Elia. Tuhan limpahin apa? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Yang kita pikir pas-pasan rata-rata nih ya. Kita mikirnya duit, bener gak sih? Tapi sadar gak kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan udah limpahkan hidupnya buat Anda dan saya berlimpah. Dia mati di atas kayu salib. Itu duit gak pernah bisa beli. Orang tajir sekalipun gak pernah bisa beli. Bener Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia udah limpahkan kasih karunia apa? Setiap hari dia hadir buat kita. Serius.
Dia maha hadir buat Anda dan saya. Dia limpahkan apa? Kasih karunia apa? Pengampunan, penerimaan. Yang luar biasa buat hidup Anda dan saya. Sehingga apa? Kita senantiasa berkecukupan dalam segala hal. Kalau Tuhan udah siapin bahkan hal-hal yang perkara seperti itu. Dia juga bisa perhatikan kebutuhan dan kehidupan kita secara fisik. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, dari hal ini ada 3 tipe orang yang memberi yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah orang yang memberi dengan grudge. Marah-marah. Gereja maunya duit. Duit udah pas-pasan. Tuhan limpah-limpahin lagi gitu. Grudge giver. Tapi ada juga yang kedua, duty giver. Nanti kalau nggak memberi disentil Tuhan. Kalau nggak memberi Tuhan marah. Loh makanya toh sakit soalnya kamu dihukum Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, no. Tapi kita yang ketiga adalah thank giver. Kita memberi karena apa? Tuhan udah lebih dulu memberi hidupnya buat Anda dan saya. Dia udah berikan yang terbaik buat kehidupan Anda dan saya. So pagi hari ini, inilah momen kita mengembalikan ucapan syukur kita lewat persembahan kita. Karena Tuhan udah melimpahkan segala kasih karunia yang gak dapat kita bisa beli dengan apapun yang kita punya hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan thank you untuk kebaikan-Mu. Engkau memberikan kepada kami hal-hal yang bahkan kami mungkin gak pernah bisa membelinya ya Tuhan. Dan biarkan hari ini kalau kami bawa persembahan kami, bukan sebagai duty, tapi karena kami mau mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan lebih dulu memperhatikan. Tuhan lebih dulu memberkati kami. Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik. Bahkan nyawa-Mu Engkau berikan buat kami. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Anda juga bisa memberi melalui online, melalui QRIS ataupun transfer di nomor rekening gereja yang udah tersedia. Udah kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Gak lupa ngucapin welcome kalau ini pertama kalinya Anda ke gereja ini. Selalu ngingetin ini gerejanya orang yang gak sempurna. Tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Banyak orang tahu kita as the church for sinners. Gerejanya orang yang berdosa. Di mana kita semua di welcome, tapi Tuhan juga mau merupakan kita bersama-sama. Nah di bulan ini Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda yang baru, kita sedang ngebahas tentang the basic. Apa the basic? Yaitu tentang nilai-nilai kehidupan. Sedikit review kenapa nilai penting. Karena kalau kita nggak punya nilai, kita hanya akan hidup seperti kata orang aja. Tapi kalau kita punya nilai, maka kita punya prinsip. Contoh gitu kan, kalau Anda dulu orang peminum, ya, Anda nggak punya nilai, orang bilang, kayak cewek lu, masa nggak minum gitu. Tapi karena nggak punya nilai, kita hanya ikut apa kata orang. Tapi waktu kita punya nilai, kita punya prinsip. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk gini, ini yang kita bahas 1 bulan ini, value gereja itu akan mempengaruhi value kehidupan kita. Di minggu yang pertama kita ngebahas pentingnya nilai tentang never stop learning. Terus berinovasi, bayangkan itu kita bawa di pekerjaan kita, di keluarga kita, di parenting kita. Minggu lalu kita ngebahas tentang rumput tetangga lebih hijau. Selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Value apa yang sedang kita bahas minggu lalu? Kita membahas tentang pentingnya rasa memiliki dan bisa enjoying rumput kita sendiri. Minggu ini mungkin sebagian kita udah mempraktekannya. Dan hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengawali dengan gini. Pernah nggak sih Anda ketemu sama orang yang selalu negatif? Ngomong apa negatif, mikir apa negatif, setiap kali kumpul negatif. Yang pernah boleh angkat tangannya Bapak Ibu saudara sekalian? Hah? Atau pernah nggak Anda ketemu sama orang yang gini,
Setiap kali ketemu dia mesti lemes. Nggak punya gairah hidup. Nggak punya antusiasme kehidupan. Nggak punya semangat. Bahkan gini, sebagian Anda menemukan ada beberapa orang yang gini. Pinginnya tuh disemangatin terus. Pinginnya dielus-elus terus gitu. Pinginnya dibaik-baikin terus. Pernah Bapak Ibu saudara sekalian? Nah, nggak jarang harus saya akuin gini. Kita semua bisa ada di season kita masing-masing. Ada momen saya bisa negatif. Ada momen saya bisa jadi lemah. Ada momen kadang saya juga perlu diperhatikan. Tapi Bapak Ibu saya ketemu orang yang selalu negatif. Yang selalu gak punya antusiasme dalam hidup. Yang selalu kepinginnya dielus-elus terus. Dibaik-baikin terus. Lama-lama capek, bener gak sih Bapak Ibu saudara? Kita jadi kawan aja. Ngopi sama dia gak makin seger tapi makin capek juga. Atau Anda pernah ketemu gak orang yang gini. Setiap kali ketemu atau bikin apa selalu mikirnya gini. Gua dapat apa gua? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Nah Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau itu pergumulan kita atau Anda menghadapi orang-orang seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa Tuhan itu gak ngajak kita untuk hidup yang lemes. Hidup yang negatif. Ada apa sedikit hal baru, enggak lah, mungkin nanti aja lah. Atau aduh aku mana bisa dan lain sebagainya. Nah Tuhan itu mau kita punya hidup itu yang vibrant. Nah di mana ayatnya? Hari ini kita akan belajar bersama dari orang yang bernama Paulus. Salah satu nasihat yang dia tulis kepada orang-orang di kota Efesus waktu itu. Yang juga bisa jadi nasihat buat kita hari ini. Dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ya kita baca bersama 2-3. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu. Hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah ini menarik sekali dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kata dengan hati yang gembira. Itu menggunakan kata ini, enthusiasm. Dalam bahasa Indonesia, antusiasme. Nah sehingga Paulus sudah ngajarin kita semua nih. Apapun yang kita kerjakan dengan antusiasme. Seolah-olah kita itu melayani Tuhan. Bukan kepada manusia. Kalau Anda kerja di kantor, Anda nggak sedang kerja hanya kepada atasan Anda, kepada supervisor Anda, kepada manajer Anda, kepada direksi Anda, kepada bos Anda. You work for God. Kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya kita punya ini, antusiasme. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, kata antusiasme. Ini yang bagian yang pertama. Kata antusiasme, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu keluarnya gini, kata gini, entheos. Boleh kita ucapin kata itu sama-sama 2-3. Entheos. Nah entheos itu en itu artinya di dalam. Theos itu artinya Tuhan. Berarti antusiasme adalah gini. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita, Anda dan saya, kita bisa punya yang namanya antusiasme hidup. Nah kalau antusiasme kita di dalam Tuhan berarti ini yang kita bisa pelajarin hari ini adalah berarti gini. Antusiasme kita itu tidak didikte oleh mood kita. Justru orang moodnya lagi bete, kita bisa tetap antusias karena kita di dalam Tuhan. Kita nggak dipengaruhi mood orang lain. Berarti antusiasme kita di dalam Tuhan tidak dipengaruhi perasaan kita. Apa yang kita lagi rasakan, rasanya kamu mengecewakan. Makanya hari ini seminggu aku nggak mau kerja karena aku kecewa sama kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, antusiasme kita nggak ditentukan sama kecewa kita sama orang. Karena apa? Di dalam Tuhan kita punya antusiasme. Antusiasme kita berasal dari Tuhan. Justru malah gini, di tengah-tengah lingkungan yang nggak punya gairah, kita bisa jadi orang yang bergairah. Karena kita di dalam Tuhan dan kita punya antusiasme yang berbeda dibanding orang yang gak punya Tuhan. Nah penulis lain yang bernama Nehemia bilang gini, dia ngajarin gini, Nehemia 8 ayat yang ke-10. Nehemia 8 ayat yang ke-10 dia bilang gini, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Coba Anda renungkan ini. Sukacita karena Tuhan perlindungan saya.
Coba Anda pikirin. Nah dalam bahasa Inggrisnya gini, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord itu kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, kekuatan kita datangnya dari mana? Karena sukacita dan karena antusiasme yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kenapa sih ngebahas ini penting? Karena waktu kita nggak punya antusiasme, sorry ngomong ya, kita jadi orang yang nggak growing. Kita jadi orang yang nggak kemana-mana. Sorry, kita makin self pity. Kita makin play victim dalam hidup kita. Ya aku jadi gini karena my parents broke up, it's their fault. Ya aku jadi gini karena aku udah pernah dikecewain. Ya aku jadi gini, akhirnya kita cuman play victim in life. Mengasihani diri sendiri and we don't go anywhere. It's okay, regardless. Apapun yang orang lakuin. Kita bisa punya sukacita, punya antusias dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita untuk bisa tetap berdiri walaupun kita berulang kali dikecewakan. Sukacita Tuhan justru itu kekuatan kita untuk kita bisa tetap raising up walaupun kita di tengah-tengah suasana yang lagi down. Right? Karena kita tidak didikte oleh sekitar kita, tapi kita ditentukan oleh apa? Tuhan yang di dalam kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pesan Paulus. Nah waktu bicara antusias itu berarti gini, nggak memandang usia, nggak memandang budaya, nggak memandang background, karena yang kita lihat antusiasme is in God. Antusiasme is in God. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sih memang suasana kan bisa mendukung, yes. Tapi kita bisa cuma ikut-ikutan vibe tanpa kita benar-benar punya antusiasme dalam diri kita. Kita bisa cuman ikutan orang lain walaupun sebenarnya kita nggak punya antusiasme, itu bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan mau adalah gini, antusiasme kita nggak didikte oleh yang lain, tapi benar-benar itu dari Tuhan and every seasons of life. Apapun musim kehidupan kita, kita bisa tetap antusias, punya sukacita Tuhan, justru itu jadi kekuatan kita. Nah minggu lalu kita ngebahas gini. Orang yang selalu lihat rumput tetangga lebih hijau adalah orang yang tidak bervisi, tidak bertujuan, dan tidak punya prioritas. Hari ini saya mau menambahkan bahwa gini, orang yang punya visi, punya tujuan, punya prioritas akan antusias. Karena hidupnya jadi beneran hidup, bergairah, bersemangat dalam melakukan segala sesuatu. Ini yang single-single ya. Kalau cari cowok, ini cewek-cewek single, cari cowok yang antusias. Jangan yang dikit-dikit lemes, negatif, gak punya visi, gak punya tujuan. Yang antusias dong. Bener gak sih? Sama buat yang cowok-cowok, cari cewek yang antusias. Bukan yang lemes terus, negatif terus, complaining terus, right? Karena orang punya visi, punya tujuan, punya prioritas, antusias, hidupnya beneran hidup. Jadi bergairah dan bersemangat. Nah, dalam kehidupan nih, kita masukin dalam hidup kita nih ya. Kalau besok pagi gitu kan, wah kerja gitu. Sebagian orang mungkin akan post story. Another Monday, sad face. Right? Tapi orang yang punya antusias, another week, another day, rahmatmu selalu baru buat aku. Beda, yang setuju dengan saya katakan yes. Beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama nih, kembali ke keluarga dalam pernikahan. Lu lagi. Tahu nggak? Aku udah share bed ya sama orang ini dalam 45 tahun terakhir dalam hidupku. Dia lagi. Come on. Tapi antusiasme membuat kita apa? Bergairah untuk keluarga kita. Let's end strong. Yang udah lama menikah, ending strong. Yang dalam pergumulan pernikahan, we can be the light. Pernikahan kita bisa jadi garam dan jadi terang. Yang baru nikah jangan lupa ini. Visi keturunan ilahi. Maksudnya apa? Anak-anak itu bukan cuma anak loh. The reason kita perlu pulang ke rumah dengan antusiasme karena apa? Antusiasme yang membuat anak kita itu lihat figur Bapak di sorga. Waktu kita pulang ke rumah. Karena apa? Ini visi keturunan ilahi. Kita bukan cuma punya brojol, punya anak. Enggak. Anak kita harus mewariskan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan anak kita juga akan mewariskan iman di dalam Yesus kepada anak cucu kita juga. Sehingga apa Bapak Ibu saya, mereka jadi keturunan ilahi, itu visi.
Tapi banyak orang kan nggak punya visi itu. Pulang ke rumah whatever lah. Work is my part, anak-anak is my wife's part. Makanya banyak anak kehilangan figur ayahnya. Ayahnya nggak hadir. Karena dia nggak punya visi keturunan ilahi. Nah Bapak Ibu saya, antusiasme membuat kita, no God, I know I'm coming home with a big vision. Keturunan ilahi, anak cucuku mewariskan iman pengenalan di dalam Yesus. Yang paham boleh katakan yes. Ini penting. Nah termasuk di pekerjaan. Ya orang ini lagi, manajer ini lagi, supervisor ini lagi. Ditelepon bos lagi, Bapak Ibu saudara, antusiasme membuat kita gini. Kalau kita masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, ini mimbar saya untuk jadi terang dan garamnya Tuhan. Termasuk di gereja. Bukan cuman aku dapat apa. Tapi di gereja kita gini, apa yang bisa aku lakuin untuk membuat perbedaan. Bayangkan waktu kita pulang dengan antusiasme di keluarga gini. What can I do to make a difference? Kita ke pasangan kita, what can I do to make you happy? Wah, Bapak Ibu saya, istri suami kita tuh seneng terus gitu. Romantis terus. Bapak Ibu saya, ke gereja juga gitu, what can I do to make a difference? Karena sekali lagi, when we are in God, di dalam Tuhan, kita punya antusiasme. Termasuk ini, pujian kita sama Tuhan, penyembahan kita sama Tuhan, pengiringan kita sama Tuhan, itu semua berdampak. Nah saya ingin mengajak kita melihat poin yang kedua, yaitu ini, membangun kebiasaan menyembah. Kenapa sih penting penyembahan yang antusiasme? Karena gini Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan gini, orang yang udah gak punya mesbah doa di rumah, berdoa bersama udah gak pernah, itu celah iblis untuk merusak keluarga dan relationship. Makanya dalam rundown pernikahan pemberkatan nikah di AOC sekarang, kita tambahkan setiap couple harus melakukan perjamuan mereka pertama kali sendiri. Tujuannya apa? Supaya mereka terbiasa membangun dan mengutamakan figur Tuhan di tengah pernikahan mereka. Terus kemudian mereka akan saling mendoakan. Bukan didoakan dulu, saling mendoakan. Ini kita update dengan sengaja. Minggu lalu saya tahu kan bisa kelihatan couple-couple yang nggak punya mesbah doa, ya nggak punya penyembahan gitu. Silakan mempelai pria dan mempelai wanita saling mendoakan. Aku tahu. Ya iyalah, masa aku? Sing kawin kamu, aku ini pendeta nih. Bener gak Bapak Ibu saya? Ya Tuhan supaya dia jadi istri yang baik dan penurut karepmu laan. Tapi bayangin kalau itu gak dibangun. I can see it so awkward for some people loh. Awkward banget. Nah kalau itu gak dimulai, gimana mereka bisa punya mesbah doa di keluarga? Kalau nggak ada mesbah penyembahan, celah iblisnya gede sekali untuk merusak keluarga kita. Nah antusiasme di dalam Tuhan ini penting, termasuk kita bawa di aspek ini loh, penyembahan di keluarga. Saya ingin mengajak kita melihat satu contoh nih ya di Alkitab. Orang ini bukan orang sempurna, tapi Tuhan pakai cerita orang ini untuk menginspirasi kita. Kalau Anda baru di gereja nggak pernah tahu dengar namanya, tapi kalau Anda lama di gereja Anda tahu namanya adalah Raja Daud. Raja Daud dalam cerita Alkitab dia hidup 70 tahun. Dia memerintah sebagai raja 40 tahun. So 40 years of reigning, memerintah. Dan dia termasuk salah satu raja Israel yang sangat berhasil dan sukses dan luar biasa. Nah, in God, di dalam Tuhan, Raja Daud ini punya antusiasme untuk Tuhan, untuk sesama, untuk kehidupannya. Itu luar biasa banget. Saya mau ajak kita lihat bersama-sama. Ini loh antusiasme di dalam Tuhan yang menyala-nyala, yang powerful banget. Saya ingin mengajak kita melihat dari cerita orang yang bernama Daud ini. Kita lihat dari usia tuanya dulu. Waktu dia tua, dia itu kepingin sekali bangun rumah Tuhan. Bait suci Tuhan. Mungkin gereja kalau bahasanya zaman sekarang. Tuhan aku ini pengen bangun. Ini bukan pendeta ya, dia raja. Berarti dia politikus. He's a king, he's a political man. Nah Tuhan, aku ini ingin banget bisa bangun rumah Tuhan yang megah untuk menyatakan siapa Tuhan yang besar. Tahu nggak saudara? Dia kan kepingin kan? Tuhan bilang sama Daud, Daud, bukan kamu kok yang bangun. Nanti anakmu Salomo yang akan bangun.
Saudara, kalau if it was you, kalau itu Anda, aku bisa kepingin Tuhan mau bangun yang gede buat Tuhan. Terus Tuhan bilang, it's not you. Nanti anakmu, Salomo. Bisa aja Daud gini loh. Ya udah deh Tuhan, aku pensiun enak dong. With all I have, semua kejayaan kemakmuran, aku pensiun enak. Bahkan kalau aku mati nanti biar aku dikubur dengan emas. Cia, kan keren kan? Mana ada raja selain raja Israel gitu kan, dikubur dengan emas. Bisa aja loh. Tapi perhatikan ayat berikut ini Bapak Ibu sekalian. 1 Tawari 29 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. It's so amazing, antusiasme di dalam Tuhan dalam hidup seseorang. Ini Daud, dia udah tua nih. Kita baca ya sama-sama ya, 2, 3. Bahan-bahan untuk rumah itu beserta perabotnya sudah kusiapkan dengan segala kemampuanku. Imagine, ini raja. Kemampuan duitnya seberapa coba saudara. Dan dia udah siapin. Ayat selanjutnya, aku telah menyediakan, kalimat selanjutnya. Aku telah menyediakan emas, perak, perunggu, besi, kayu, batu-batu berharga, dan batu-batu permata, batu-batu beraneka warna untuk hiasan-hiasan, dan sangat banyak batu walam. Sampai sini dulu. Sebagian kita mikir gini, Daud, why? Kamu bisa pensiun enak, batu-batu semua permata itu buat ngubur kamu aja yang keren. Supaya brandingmu makin keren Daud. Orang gini, wah Raja Daud, you end with glamour. Keren gak sih harusnya? He can do that. Tapi ayat selanjutnya dia malah bilang gini, surah ayat selanjutnya. Bahkan karena cintaku kepada rumah Allahku itu, aku telah menyerahkan juga perak dan emas dari harta milikku sendiri. Why? Karena ada antusias yang menyala-nyala, cinta sama rumah Tuhan. Cinta sama Tuhan yang membuat dia begitu so on fire. Bahkan di usia tuanya. Ayat selanjutnya. Emas terbaik 100 ton lebih. Coba Anda bayangin nih. 1 kilo aja berapa per hari ini? 1 ton Bapak Ibu Saudara sekalian. Like wow. Ini bisa dipakai ngubur Daud. Petinya dari emas. Dinding-dindingnya juga dari emas. Benar kan? Perak murni kurang lebih 240 ton untuk melapisi dinding rumah Tuhan. Dan untuk benda-benda yang harus dikerjakan oleh para tenaga ahli. Nah sekarang siapa lagi mau memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan senang hati? Come on. Anda bisa ngebayangin. Why? Karena antusiasmenya, cintanya menyala-nyala sama Tuhan. Gak peduli apapun yang terjadi. Mungkin Tuhan ngomong, Daud ini bukan waktumu, nanti Salomo. Tapi his fire, his antusiasme untuk Tuhan membuat dia bisa melakukan hal yang bahkan gak terbayangkan. Nah Bapak Ibu saudara, perhatikan ini nih. Berikutnya nih. Singkat cerita, ini kita kembali ke dia masih tengah baya gitu kan. Dia jadi raja, tabut Tuhan ini tadinya gak ada di Yerusalem. Karena kalah perang sama orang Filisti, tabut Tuhannya diambil, dirampas. Ditaruh di tempat lain. Nah si Daud ini kepingin mengembalikan lagi. Karena dia berjaya, dia berkuasa. Ayo kita kembalikan tabutnya Tuhan, hadiratnya Tuhan harus ada di Israel. Wah dia mau kembalikan. Setelah waktu perjalanan proses dia mau mengembalikan. Ini menarik sekali nih. This man is so on fire. Sampai dia punya antusiasme yang begitu gede sama Tuhan. Ya. Ini raja ya, dia bukan pendeta, bukan nabi. Dia raja, berarti dia seorang politikus. Nah 2 Samuel 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan gini, ini he's so amazing. Coba kita lihat sama-sama ya. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila, kita baca sama-sama ayat 13, 2, 3. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, saudara waktu baca ini kan sebagian Anda, ini yang saya lihat ya, 99% of you Anda membacanya just another verse. Sekedar ayat, benar gak? Makanya kita perlu imajinasikan saudara. Coba Anda imajinasikan ini. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuan.
So berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap 6 langkah rombongannya berhenti kasih persembahan. Can you imagine? Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tim perlengkapannya. Lembu. Potong dulu. Gadak. Anak lembu gemuk kan. Gadak. Bakar. Daunnya ke Tuhan, thank you. Your presence coming back. Thank you God. Anda bisa ngebayangin. Setelah itu, kira-kira berapa lama coba persembahin lembu? An hour? 1 jam? 1 jam lebih dikit? Saya ngebayangin jadi IO-nya gimana rundown-nya. Cepetan. Ayo lo. Terus perkapnya harus berapa orang nih? Perjalanannya berapa jauh? Setiap 6 langkah Anda bisa ngebayangin Bapak Ibu saya. Mungkin orang gini, Daud ini gak kengangguran tah. It was his heart. Antusiasmenya melihat hadirat Tuhan datang kembali ke Israel. It was his heart. Coba setelah itu ringkes langsung perkapnya kan pasti kan. Ini dia bukan imam loh ya. Dia ini raja, politikus. Anda bayangin semua perlengkapan dibersihkan jalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can you imagine jadi timnya Daud di hari itu? Ya Allah. Kapan Marie? Kapan selesainya? Kapan? Daud, ya Tuhan thank you for your presence. Engkau hadir lagi di Israel. Thank you Tuhan. Can you imagine Bapak Ibu Saudara sekalian? His heart for God. Begitu on fire, menyala-nyala antusiasmenya. Kalau zaman sekarang sih saya ngebayanginnya loh di zaman kita loh ya. Zaman kita. Kan kita nggak potong-potong lembu kan. Nggak mungkin kan. Potong lembu. Jalan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. BCA. Ting ting. Telah berhasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ting ting. Sudah berhasil. Capture lagi. Tuhan thank you for your grace. Can you imagine? It's not about the lembu loh. Bukan tentang lembunya. Bukan tentang repotnya. Tapi tentang hatinya dia buat Tuhan. Begitu antusias. Kayak Daud, kamu ini kan bukan imam. Gak usah repot-repot lah. Kamu raja. Urusanmu itu politik. Bukan urusan doa-doa gitu. No, tapi itu hatinya dia. He has so much fire. Antusiasme di dalam Tuhan. Membuat dia kayak gitu sama Tuhan. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Saudara, belum sampai situ nih kita gambarin lagi. Ayat selanjutnya. Di 2 Samuel 6 ayat yang ke-14. Apa yang terjadi dengan Daud? Oh man, saya ngebayangin. What a day buat seluruh timnya. Dan yang terjadi lagi, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saudara, Anda bayangin gini. Dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Saya mau tanya, kapan terakhir kali Anda menari dengan sekuat tenaga? Jakarta? Apa? DWP? Was it your last time? Dung. Was it your last time? Menari dengan sekuat tenaga? Apalagi? HW? I don't know. Mungkin harus kena 40% dulu baru. Bapak Ibu saudara sekalian, when was the last time you do that? Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Saudara, kalau kita lihat konteksnya, ini kaya banget saudara. Anda bisa ngebayangin, he is a king. Saya pelajarin konteksnya, yang mengiringi dia untuk memindahkan tabut itu 30.000 pasukan. Bayangkan, 30,000 of soldiers, belum termasuk penduduk semua. Orang Israelnya belum termasuk. 30.000 pasukan itu yang mengawal dia. And he was just worshiping God. He was just worshiping God. Waktu kita baca kalimat terakhir, ia berbaju efod dari kain lenan. Saudara kan gini, nggak deng aku Elia. Apa maksudnya? Anda perlu tahu, waktu dia berangkat, dia tuh pakai baju kerajaan dong. He is the king. Dia ngiringin ini. 30.000 pasukan, kita pindahkan tabut perjanjian Tuhan. Dia pakai equipment kingship-nya. Royal banget dong. Gagah.
Tapi when he was carried by the presence of God. Sampai baju kerajaannya tuh dilepasin sama dia. Dia cuma pakai satu piece kain. Makanya ayat 16 bilang apa? Istrinya itu memandang dia rendah. Dalam arti apa? Dalam bahasa aslinya gini. Ini raja nyembah Tuhan gak kayak sikapnya raja. Mungkin Daud bingung, kayak apa sikap raja? Tapi perhatikan gini, karena bagi Daud waktu itu, lebih dari posisinya sebagai raja, lebih dari kekayaannya sebagai raja, lebih dari 100 ton emas yang dia punya, benar gak? Lebih dari semua yang dia punya, hatinya Daud dia tahu, saya ini cuman hamba Tuhan. Come on. Buat kita semua hikmahnya gini, jangan sampai kita itu mengecilkan pemberi berkatnya lebih daripada berkatnya. Sorry ngomong, yang bikin kita gengsi itu berkatnya. Sampai kita gak bisa nyembah pemberi berkatnya dengan luar biasa. Kita lebih antusias sama berkatnya daripada pemberi berkatnya, bener gak sih? Kita lebih antusias sama posisi, sama status lebih daripada pemberi berkatnya. Bagi Daud dia nari kayak gitu, dia menyembah Tuhan kayak gitu. Buat dia gini, more than my position as a king. Aku ini cuman hambanya Tuhan. Daud simple yang menyembah Tuhan. More than anything. Saudara, ini pelajaran buat kita semua termasuk buat saya. Seberapa besar Tuhan angkat kita, jangan lupa. Kita ini cuman hambanya Tuhan. Seberapa kaya Tuhan titipkan duit sama kita, jangan lupa kita ini cuman hambanya Tuhan. Gak usah gengsi. Berkat yang membuat kita gengsi, bener gak sih? Sampai kita gak bisa menyembah pemberi berkatnya. Istrinya juga gitu. Makanya kalau cari istri yang cinta Tuhan guys, yang single-single nih, cari yang cinta Tuhan. Waktu kamu nyembah gak gini, sini loh hari ini nek nyembah Tuhan. Masa lopan itu nyembah Tuhan kayak gini ta? Lu ini bos, eling lu ini bos. Nek nyembah Tuhan sing gena. How? Kaisin ta? Hah? Tapi kalau dia cinta Tuhan kan gitu. Wah bangga. Pasanganku cinta Tuhan. Benar gak sih? Istrinya Daud gitu. Sampai dia malu. Daud dipandang rendah. Raja kok nyembah Tuhan kayak gitu. Tapi bagi Daud, dia enggak lihat ke posisi sebagai raja. Dia lihat dirinya sebagai hamba. Bayangkan kalau kita semua gitu hari ini. Tuhan boleh titipin berapapun, kita tetap hambanya Tuhan. That's amazing. Nah, bukan sampai situ Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagian kita mikirnya gini. Ya Elia itu kan orang muda. Daud itu kan muda. Ya kalau orang muda-muda mau nari kayak Daud gitu ya. Kalau di DWP itu ya ada muda-muda semua ya bisa. Kalau kita Daud gak terlalu muda loh waktu itu saudara. Kita kerjakan kok PR kita. Kita coba pelajarin. Daud kan meninggal umur 70 ya. Dia memerintah 40 tahun benar ya. Kayak matematika. Berarti dia mulai jadi raja umur 30 benar dong. Nah 7 tahun pertama waktu dia jadi raja itu gak langsung di Yerusalem. Itu di kota Hebron dulu. So minimal 37 tahun waktu dia masuk ke Yerusalem jadi raja. Dan waktu dia masuk jadi raja dia gak langsung pindahin tabut, enggak. It takes few years. Baru dia tahu kita harus kembalikan ini. Akhirnya nah berarti kurang lebih usianya Daud waktu dia nari-nari kayak gitu. Dia sudah tengah baya, udah dewasa. Tapi kenapa dia mau lakuin itu? Karena antusiasnya di dalam Tuhan. Tuhan taruh antusias, sukacita, cinta sama Tuhan yang menyala-nyala dan meluap-luap. Sampai terekspresikan dalam apa? Pujian penyembahannya untuk Tuhan. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara. Nah ini value, antusiasme saudara di pekerjaan, di keluarga, di pernikahan. Termasuk di penyembahan dan di dalam gereja. This is value yang kita pelajarin dari Alkitab kita. Makanya di AOC kita percaya there is a great power in corporate worship. Ada kekuatan waktu kita berdoa dan menyanyi bersama-sama. Yang setuju dengan saya katakan yes.
Lagu itu apa? Bagi kita di Son of Praise, di AOC, lagu adalah gini, firman Tuhan yang diberi nada diulang-ulang. Saudara mungkin gak hafal Filipi 4:13, tapi saudara hafal lagunya. Segala perkara, benar ya? Dapat ku tanggung, benar gak saudara? Saudara hafal lagunya, apa itu? Itu adalah firman Tuhan yang diberi nada dan diulang-ulang. Ayo kita jadi orang yang menyala karena apa? Antusiasme Tuhan di dalam kita. Antusiasme sekali lagi gak karena kondisi, gak karena budaya, gak karena usia, tapi karena Tuhan yang di dalam kita. Waktu saya bicara ini tadi pagi saya lihat banyak loh orang-orang umur 70-an di gereja kita yang masih antusias. Tadi pagi ada oma-oma umur 70 bilang, kepala saya ini vertigo muter-muter terus. Tapi aku kalau gak ke gereja aku gak mau. Tak kalah, dalam nama Yesus aku harus ke gereja. Apa itu saudara? Itu antusiasme. Malah sorry ngomong 70 tahun antusiasmenya di dalam Tuhan bisa lebih gede dari yang 20 tahun. Gak pusing, gak ngeliyeng, gak vertigo. Tapi posisi enak dia. Jam berapa? Jam 10. Waduh saya tidur lagi. Hadirat bantal lebih kuat daripada hadirat Tuhan. Come on. Di tengah-tengah kita juga ada loh susu umur 82. Benar ya Su ya? Oh tapi dari tadi puji-pujian dia berdiri. Saya lihat kalau waktunya penyembahan ikut berdiri. Apa itu saudara? Antusias di dalam Tuhan. Ada om tante yang mungkin udah gak muda lagi. Saya manggilnya Cece. Tapi realitanya bener gak sih? Udah punya cucu loh. Come on. Semangat. Oh Pastor Lukas semangat olahraga. Come on. Apa itu? Antusias. Di dalam Tuhan kita punya antusias. Nah ada beberapa ekspresi penyembahan nih yang bisa kita pelajari bersama-sama ya di hari ini ya. Yang pertama adalah gini, ekspresi penyembahan yada. Yada. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Yada. Yada itu apa? Mengucap syukur apa yang sudah kita terima dengan mengangkat tangan kita. Sebagian Anda tanya, aku terima apa Elia? Tuhan mati buat kita. Terima itu, ucapan syukur buat itu. Yang setuju dengan saya katakan yes. Pengampunannya, pembenarannya. Kita berdosa diampuni, dibenarkan. Budak dosa jadi anak Allah. Kita sudah terima itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita ngangkat tangan, kita bersyukur atas apa yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita. Masih bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kadang, aduh pundak sakit. Pundak. Latihan shoulder dan back. Ya, Bapak Ibu boleh coba kita sama-sama angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian, come on. Tapi bukan cuma sekedar angkat tangan, dari hati kita. Nah, kata Yehuda, kalau Anda orang Kristen lama ya, kalau Anda Kristen lama, Yehuda itu artinya kan pujian. Kata Yehuda itu berasal dari kata yada. Anda yang baru dalam gereja gini, Yehuda itu siapa ya? Itu salah satu anaknya Yakub. Salah satu anak-anak Israel. Ada 12 suku, benar kan? Nama Yehuda. Artinya praise. Dari mana? Kata yada. Memuji Tuhan dengan mengangkat tangan. Daud dia bukan cuma angkat tangan. Tapi dia nari-nari dengan sekuat tenaganya dia. Ekspresi yang kedua adalah ini. Taudah. Apa taudah? Taudah adalah ini. Korban, persembahan, pujian. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Korban, persembahan, pujian. Maksudnya apa sih Elia? Maksudnya gini. Hidup ini gak selamanya selalu mulus ya. Sebagian orang gini, aku udah ikut Tuhan kok makin banyak tantangan. Karena Tuhan gak pernah janji ikut Yesus. Gak ada tantangan. Faham Bapak Ibu Saudara sekalian? Ikut Yesus gak selalu mulus. Ada momen dimana kita bisa down. Tapi kita bisa Tuhan. Aku mungkin lagi down. Tapi ini korban persembahan pujianku. You are still awesome. You are still the King of King. Engkau tetap duduk di tahtamu. Engkau tetap Tuhan berkuasa. Engkau tetap Tuhan berdaulat. Aku mungkin lagi gak kerasa enak. Rasanya aku kecewa. Rasanya aku jengkel. Rasanya aku pahit. Tapi ini korban persembahan pujianku buat Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Taudah. Kita korbankan apa sih? Perasaan kita. Kita korbankan apa? Ego kita. Kita korbankan apa? Mood kita ditukar dengan apa? Kebesaran Tuhan.
yang nyata buat hidup kita. Yang ketiga adalah ini, barak. Apa barak? Barak itu berlutut, merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, zaman sekarang, zaman Korea kan, banyak orang suka lihat film Korea ya. Saya belajar, orang Korea katanya kalau minum soju di depan orang yang lebih tua, dia harus miring. Oh, saya belajar. Oh, keren. Supaya satu hari kalau sampai Korea kan, kita minumnya ya gaya. Wah, Korean. Tapi saya lagi terus waktu kita ada tamu kemarin, ketemu orang-orang Korea di mall gitu. Oh ya, wah, hormat, respect. It's the same thing loh. Manusia sama manusia aja kayak gitu loh. Apalagi kita sama Tuhan. It's about our heart. We respect you guys. Gak peduli how big you bring us, we still respect you. Daud itu dia gak peduli loh. Dia udah jadi top of the top. Jadi raja, penguasa, number one di Israel. Sudah gak ada yang ngalahin dia lagi dah. Di atas langit ada langit, dia langitnya. Tapi dia sadar di atas dia ada Tuhan. Makanya dia bilang, aku ini cuman hamba. Dia nyembah Tuhan, dia sampai mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, menghormati Tuhan. Yang berikutnya adalah apa? Halal. Halal adalah gini, berani. Gila-gilaan dan gak malu. Dan ini yang Daud lakuin. 1 Samuel 6 ayat yang ke-14. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia gila-gilaan. 30.000 pasukan. Can you imagine? Jadi jenderalnya. My king. Jadi istrinya. Ngelus dodo aku kena bojoku. Enggak lah. Tapi dia memuji Tuhan luar biasa loh. Wah. Jadi jenderalnya. Wow. What an inspiration. He loves his God so much. Right? Dia cinta Tuhannya setengah mati. Jadi terang. Jadi kesaksian. Dia enggak malu di depan 30.000 pasukannya. Dia enggak malu. Belum di depan orang-orang warganya, orang Israel. Nah, halal ini penting loh. Waktu kita nyanyi, bangga gak kita sama Tuhan? Isin aku ambil sebelahku. Halal, come on. Biar dia tahu kita bangga kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Waktu saudara halal, mungkin ya ada di tengah-tengah kita yang lagi down datang. Dulu saat minggu kemarin banyak tantangan. Dia lagi down. Dia lihat saudara datang, muji Tuhan luar biasa. Loh, dia itu juga loh. Dengar-dengar kerjaannya ya lagi gak beres-beres amat. Tapi kok dia semangat ya buat Tuhan ya. Itu jadi kesaksian, bener gak sih? Gak ditentukan oleh lancar enggaknya ekonomi kita loh. Tapi hanya ditentukan oleh siapa Tuhan buat kita. Dia Tuhan yang gak berubah buat kita. Nah, kata halal ini dari kata haleluya yang sering kita ucapin. Haleluya dari apa? Halal and Yahweh. Halal itu apa? Gak malu. Berani, gila-gilaan buat Tuhan. Ya itu apa? Yahweh itu Tuhan. Berarti apa? Pujilah Tuhan dengan berani, gila-gila dan tidak malu. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Pujilah Tuhan dengan berani, gila-gilaan dan tidak malu. Sekali lagi ini bukan urusan usia kok. Ini urusan Tuhan dan antusiasmenya di dalam kita. Seperti tadi contohnya ada orang 70 tetap antusias. Vertigo, kepalaku pusing-pusing. Dia tetap datang. Ada yang gak pusing gak datang. Bener Bapak Ibu. It's about antusiasme, bukan masalah usia. Nah, yang kelima adalah ini. Syabah. Syabah. Apa syabah? Syabah itu teriakan yang keras. Mazmur 47 ayat yang kedua bilang gini. Bertepuk tanganlah dengan gembira hai segala bangsa. Pujilah Allah dengan ini. Sorak-sorai. Shout to God with joyful praise. Artinya apa? Kita tuh berkumandang. Makanya di AOC kadang AOC boleh katakan wuhu gitu. Dan kita semua mengatakan sorak-sorai. Karena kita bangga. Tuhan yang lebih dulu buat kita. Mencintai kita. Dia gak malu loh sama kita. Malu gak saudara sama Tuhan? Hah? Saudara malu gak sama Tuhan? Dia gak malu sama kita. Coba waktu Tuhan mati.
kalau ada temannya tanya, kamu mati buat siapa sih? Buat Elia itu loh. Siapa Elia? Gak ada yang tahu. Ya itu loh. Kecamatan Duku Pakis, Kelurahan Pradakali Kendal. What? Who? Yang bener loh. Orangnya gak sempurna kayak gitu. Hah? Masih jatuh bangun hidupnya. Ngapain kamu mati? Ngisi-ngisi nih, jangan mau mati buat dia. Kamu kalau mau mati tuh ya Yesus ya buat orang yang udah terkenal, yang udah hebat, yang sudah tidak ada dosanya. Kamu mati buat dia pantas. Tapi kalau mati buat orang-orang AOC, katanya gerejanya orang berdosa. Dosa tok gerejanya. But he did it for us. Dia nggak malu loh. Naik di atas salib, dipaku untuk Anda dan saya. Saudara malu nggak sama Tuhan? Don't be ashamed. Tuhan nggak malu sama kita. He is proud of us. Kita juga bisa bangga sama Tuhan kita. Oh, yang bangga boleh kasih tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita. Come on, come on. Yang keenam adalah ini Zamar. Mazmur 98 ayat yang kelima sampai yang keenam. Bermasmurlah, zamarlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. This is what we do every Sunday. Kita bernyanyi, kita bermasmur, kita zamar. Bapak Ibu saudara, kita sedang berdoa kalau Tuhan izinkan. Kita bisa bikin SOP live recording concert tahun ini. Kita gak pernah tahu kalau itu anugerah Tuhan. Tujuannya apa? Bukan apa-apa. Come on, let's bring people to praise God. Bermasmur, halal bagi Tuhan daripada halal di DWP, halal di konsernya Son of Praise untuk Tuhan. Come on. Dan yang ketujuh ekspresi tahila, all in praise. Semuanya yada, toda, barak, halal, syabah, zamar, complete. We worship God with all we have, dengan semua yang kita punya. Nah, apa yang bisa kita lakuin? Ini yang bisa kita lakuin yang pertama adalah ini, bayar harga. Saya tahu hidup Anda semua sudah bayar harga. Eli, aku bisa punya tempat tinggal, aku bayar harga. Eli, aku bisa sekolahin anakku, aku bayar harga. Aku bisa gini, aku bayar harga. Aku bisa menikmati masa tua, aku bayar harga dulu. Kita semua udah bayar harga. Tapi kita juga mau tetap bayar harga untuk apa? Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ngalamin keserupaan Kristus. Makin serupa gambar Kristus. Yuk pria-pria jangan lupa daftar men's talk. Itu bayar harga loh. Hari Sabtu datang sendirian. Anda gak sendirian, kita kan bersama-sama. Sama. Tapi kan kadang mau daftar sendirian gengsi malu gitu. Ajakin teman-teman komsel sama-sama. Itu kan kita bayar harga untuk apa? Growing to be more like God. Terus disempurnakan oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah ini. Ini yang perlu kita shift. Semua orang Kristen perlu shift ini termasuk saya. Adalah pertanyaan ini. Tuhan dapat apa? Karena seringkali kita semua termasuk kita datang ke sini. Kan kita mikirnya gini. Aku dapat apa? Pembahasan di Komsel. Kemarin dapat apa? Gitu. It's very rare kita tanya ya di Komsel. Kemarin Tuhan dapat apa dari kamu? Almost a question never asked. Benar gak sih? Hah? Selalu di Komsel kan tanyanya gitu. Dapat apa kemarin? It's good for beginner. Tapi lama-lama kita perlu tanya dong sama diri. Kemarin Tuhan dapat apa dari diri kita? When we come to worship God, Tuhan dapat apa? Ayo hari ini kita kasih dia penyembahan kita yang terbaik. Hati kita yang terbaik. Saudara bisa ngebayangin Daud. Dia bisa pensiun enak. Dia bisa mati dikubur dengan emas dan berliannya. Tapi antusiasmenya di dalam Tuhan membuat dia mikirin, I will give my best with my last breath. Dengan nafas terakhirku, aku kasih Tuhanku yang terbaik. Come on. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Daud gak sempurna, saudara. Dia pernah jatuh kok. Kita semua tahu ceritanya Daud jatuh. Tapi hatinya buat Tuhan amazing. Can you imagine? Dia ngatur setiap 6 langkah. Kita kasih korban syukur ma Tuhan. Thank you for coming back. Terima kasih hadirat Tuhan.
6 langkah lagi, lembu dan anak lembu gemukan. 2 lembu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipotong lagi, worship God lagi. Apa itu? Kamu gak kurang kerjaan tak Daud? Tim perlengkapannya gimana? Ngapa gak capek ya King? It's so tiring King. Tapi dia gak, dia menyembah lagi, dia bersyukur lagi sama Tuhan. Bahkan dia menari orang ngerendahin dia. Gak lupa tak kamu raja? No. Yang aku gak lupa, aku tetap hambanya Tuhan. Lu kamu gak lupa tak kamu soge? Aku gak lupa, yang aku gak boleh lupa adalah ini. Aku tetap hambanya Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan yes. Kita semua jangan lupa pemberi berkatnya. Jangan terbuai dengan berkatnya. Semua mau menyembah Tuhan luar biasa, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara mau angkat tangan saudara mau besarkan dia. Kau ku sembah. Thank you God. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, amin, amin. Kau ku sembah. Kami besarkan kau. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari kita menadakan tangan kita bersama, yang di atas yang di bawah. Kau ku sembah. Jiwaku memuliakan. Ku sembah. Hati kami melimpah. Yes God. Biar hati kami keluar dengan pengagungan, membesarkan Kau Tuhan. Kau ku sembah dengan segenap hatiku. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Amin, 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 amin. Oh Tuhan, ini yang terbaik dari kami Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, dari hatiku, dari jiwa kami Tuhan. Sikirana maho ku sembah, amin. Kau ku sembah.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Come on, sekali lagi bersama. Kau membuatku sesuai rencana. Yes, God. Kau memegang setiap musim hidup. Ku serahkan semua kekhawatiran. Ku milikmu. Engkau tahu bahkan kekurangan kami, Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Tetap kau pandang indah dalammu. Thank you, God. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sing, I am yours, I am yours. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. Forever I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. I'm in your grace. I surrender. You are mine, now forever. I'm alive. Oh, we are alive, we are alive. Amen, amen. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Oh, yes, oh. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Saat Tuhan tahu kekurangan kami,
semua yang mau sembah Dia, yang mau besarin Dia. Feel free di tempat ini, di momen ini. Kita tahu how to give the best for God this moment. Yes, God. Apapun Tuhan, kami cuma hamba-hamba-Mu Tuhan. No matter how big, kami cuma hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bertahtalah di hati kami Tuhan. Reign in our life. Waktu kami di dalam Tuhan, ada antusiasme besar. Ku buka hati untuk jamahanku, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
Ini kami buka hati kami Tuhan, untuk jamaah berserah di hadirat-Mu. Ambil alih hidup kami. Amin Tuhan. Di altar-Mu menyembah, buka hatiku ya Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Come on, one more time. Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Amin, amin, amin. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kemudian percaya itu bagi hari ini. Thank you God, thank you God. Thank you God, thank you God. Tuhan, kami bersyukur buat kuasa-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami nilai penting. Kami punya antusias karena kami di dalam Tuhan. Ya Tuhan. Sukacita-Mu itu kekuatan kami. Biar kami jadi orang yang berantusias itu di pekerjaan kami, di keluarga kami, di pernikahan kami, di pelayanan, di gereja dan penyembahan kami sekalipun ya Tuhan. Biar melalui hidup kami nama Tuhan terus dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau berperkara buat hati kami. Engkau melawas setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara yang besar, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, tambahkan kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di atas gunung, di bawah lembah, Tuhan yang kasih kami antusiasme ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka perpuluhan janji iman. Mata Bapa melihat Kau terlibat di dalamnya. Memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Pulangkan kami membawa antusiasme Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan di dalam kami, kami punya antusiasme. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata amin. Boleh satu lagi, come on. Kemudian masih boleh sama-sama tepuk tangan lebih tinggi di atas kebangkitan. Terima kasih untuk penyediaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah. Come on. Kau sediakan. Kemudian mesti sama-sama di tiap langkahku. Come on. Tersedia petunjuk-Mu di tiap jalan. Amin. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagi melewati semua kekhawatiran kami Tuhan. Engkau jawaban hidup kami. Amin. Come on and sing with your voice. Sing it. Come on yang di depan, yang di belakang, di atas. You can do it better. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salib karena Dia sediakan bagi setiap kehidupan kita. Come on, sing with your heart. Tuhan sediakan amin yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Lihat burung di
Let's go, Omega Church. Have a great week.